Shalom sahabat GPIB, Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta David Obertua Sihite, Pendeta Pelayanan Umum GPIB, saat ini bertugas di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami hikmat, kedamaian hati, agar kami dapat memahami firman yang kami baca dan kami renungkan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang saat ini dalam kelemahan, ataupun menjadi penghiburan bagi kami yang saat ini penuh dengan berbagai kegelisahan. Tuntunlah kami ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Night Call yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab dari Kitab Nahum pasal 1 ayat 3b sampai dengan yang kelima. Nahum pasal 1 ayat 3b sampai dengan yang kelima yang menyatakan, Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat Night Call yang dikasihi Tuhan, Kitab Nahum pasal 1 ayat 3b sampai dengan yang kelima sekilas memberikan gambaran kepada kita tentang kemahakuasaan Allah, tentang kedaulatan Allah, tentang kekuatan Allah atas segala sesuatu, yang kemudian dalam bacaan kita digambarkan melalui berbagai fenomena alam yang terjadi. Maka dari itu malam hari ini setidaknya ada 4 pesan bagi kita dari perikop ini terkait bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Allah memandang kehidupan kita dalam relasi dengan Allah. Pesan pertama, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita menghormati Allah sang pemilik kehidupan kita? Tentu ada banyak cara kita menghormati Allah sang pemilik kehidupan. Tapi sederhananya, dan saya yakin kita semua sepakat, bahwa cara kita menghormati Allah sang pemilik kehidupan adalah dengan berusaha sekuat tenaga untuk hidup seturut dengan kehendak. Hidup sesuai dengan apa yang Allah minta untuk kita lakukan, kita jalani dalam keseharian kita. Salah satu contoh konkretnya melalui sikap kita. Berusahalah untuk menghindari kesombongan. Kenapa kesombongan? Sebab kesombongan bukan hanya dapat merusak relasi kita dengan sesama, tetapi juga merusak relasi kita dengan Allah. Kesombongan menandakan bahwa kita merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Kesombongan juga dapat menandakan bahwa kita tidak mau bergantung kepada Allah. Kita mengabaikan peran serta Allah dalam seluruh kehidupan kita. Maka dari itu, kesombongan dikategorikan sebagai salah satu dosa yang mematikan, dosa yang menghancurkan kehidupan seseorang. Berusahalah untuk menghindari kesombongan. Ada banyak hal dalam hidup keseharian kita yang dapat membawa kita jatuh ke dalam kesombongan. Pesan yang kedua, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang diam, namun Allah yang terus bertindak, Allah yang terus berkarya bagi keselamatan dunia ini dan segala isinya. Dia adalah Allah yang adil. Oleh karena itu pula, Allah sangat tidak suka atas berbagai bentuk ketidakadilan ataupun kejahatan di dunia ini. Segala yang jahat pasti akan dihancurkan, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi kuasa dan kekuatan Allah.
Dari bacaan ini kita mendapatkan gambaran bahwa tidak ada kekuatan manusia yang dapat menandingi kekuatan Allah. Bahkan kekuatan alam semesta ini tidak ada yang dapat menandingi kekuatan Allah. Segala yang dibanggakan oleh manusia dapat dengan sekejap dihancurkan, dapat dengan sekejap dilenyapkan. Pesan yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberikan perlindungan dan pertolongan bagi umat yang senantiasa bergantung kepadanya. Allah yang senantiasa mencurahkan kasih karunia-Nya bagi orang-orang yang tetap berpegang teguh, memohon perlindungan, pertolongan, dan menyandarkan hidupnya kepada Allah. Maka berusahalah sekuat tenaga, meski di tengah berbagai godaan, tantangan yang mungkin saja dapat membawa kita jatuh dalam kejahatan. Berusahalah sekuat tenaga untuk tetap bergantung pada Allah, untuk tetap setia hidup dalam kehendak Allah. Pesan yang keempat, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh berdaulat penuh atas kehidupan manusia, berdaulat penuh atas kehidupan orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Orang-orang baik adalah orang-orang yang senantiasa bergantung pada Allah, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Tetapi kekuatan orang-orang yang jahat akan dihancurkan. Bahkan segala yang mereka banggakan, segala yang membuat mereka jatuh dalam kesombongan, akan dilenyapkan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pesan yang terakhir, kadangkala di tengah perjalanan hidup keseharian kita, ada banyak hal yang dapat membawa kita jatuh dalam kesombongan ataupun kejahatan-kejahatan. Ini mengingatkan kita juga dalam salah satu pokok permohonan doa Bapa kami yang sering kita ucapkan ketika kita memohon kepada Allah supaya kita dilepaskan dari segala yang jahat. Dan menariknya, seringkali kita berpikir bahwa segala yang jahat itu berada di luar diri kita, segala godaan dari dunia ini. Tapi saya mengajak Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kali ini untuk merenungkan bahwa pertama-tama kita perlu melepaskan yang jahat itu dari dalam diri kita. Bahwa jangan-jangan yang jahat itu justru ada di dalam diri kita yang terus kita pelihara. Berusahalah untuk dengan rendah hati mengakui bahwa memang ada yang jahat dalam diri kita yang mungkin saja dapat merusak hidup kita, merusak relasi kita dengan sesama, ataupun relasi kita dengan Allah. Berusahalah sekuat tenaga untuk melepaskannya dan terus berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Kiranya perjuangan kita untuk melepaskan yang jahat itu turut menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa mau bergantung pada Allah, mau hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan percaya bahwa orang-orang yang demikianlah yang akan diselamatkan oleh Allah oleh karena kasih karunia-Nya bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pemilik kehidupan kami, ajarlah kami untuk senantiasa bergantung kepadamu. Ajarlah kami senantiasa untuk melepaskan segala yang jahat dalam diri kami, dan kiranya Engkau juga melepaskan kami dari segala yang jahat di dunia ini, godaan-godaan dan tantangan-tantangan yang dapat saja membuat kami jatuh dalam kesombongan, sehingga melupakan Engkau, sehingga tidak menghormati Engkau yang adalah pemilik kehidupan kami, yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Malam ini kami akan beristirahat. Kami percaya kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Dan bila esok hari kami akan bangun, kiranya kami bangun dengan semangat baru, kami dapat menjalani aktivitas keseharian kami dengan penuh kegembiraan, merasakan cinta kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami.
Malam ini secara khusus hamba-Mu berdoa memohon bagi setiap kami yang saat ini dalam kegelisahan-kegelisahan, dalam keterpurukan, dalam kesendirian. Kiranya cinta kasih-Mu menopang dan menguatkan. Biarlah cinta kasih-Mu senantiasa kami rasakan dan semakin memperkuat keyakinan kami bahwa beriman kepadamu tidaklah sia-sia. Engkau senantiasa hadir menolong, menopang dengan penuh kasih. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian program Night Call GPIB malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.